Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Marra Ibrahim ibn Adham fi suki Basrah fajtama'a ilaihi an-nas wa qalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yastajibu lana limadha qad li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya' araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqa alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum nikmatallah wa lam tu'atu syukraha qultum inna syaitan adukum wa waqaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaimu laha qultum inna nara haqqun wa lam tahdribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaimu lahu idza intabahtum minan naum sataqultum yu'yubin nas wa asaitum yu'yubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah dengerin ceramah. Ada yang bertanya pertanyaan yang mirip dengan jemaah zaman sekarang. Saya sering sholat, saya sering puasa, saya sering tahajud, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Kenapa Allah nggak mau dengar doa saya? Dosa saya apa? Kesalahan saya apa? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, kenal Allah tidak tunaikan hak Allah, cinta Rasul tidak mau mencontoh sunnahnya, sering baca Al-Quran tidak mau mengamalkannya, maka nikmat Allah tidak bersyukur. Mengatakan surga itu benar tapi tidak bekerja, mengatakan neraka itu benar tapi tidak lain, mengatakan mati itu pasti tapi tidak mempersiapkan bekal. Bangun tidur ingat dosa orang lain, lupa dengan dosa diri sendiri. Sering memakamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi kau akan dapat gilirannya. Saya doakan semua yang hadir di sini panjang umur. Amin. Dijadikan Allah anak-anaknya soleh solehah, para penghafal Al-Quran. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya pinjam uang kepada beberapa orang. Uang tersebut saya gunakan buat usaha. Usaha saya gagal. Berkali-kali orang yang nanyain sama saya. Saya minta doa supaya Allah mengabulkan doa saya, supaya saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati daini wa faqri rijal. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati daini wa faqri rijal. Saya kira bagus kalau kita baca bareng-bareng. Kita baca sama-sama, boleh Bu? Boleh. Kita baca sama-sama, boleh Pak? Sampai kiai saya memberi nasihat. Ini doa yang cocok di zaman sekarang, yaitu doa lagi punya hutang. Betul Bu ya? Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati
Karena ibu-ibu angkat tangan, Ustaz, saya butuh banget doanya, tapi panjangan Ustaz. Bisakah saya dikasih yang pendek? Sudah, saya siapkan. Kita baca sama-sama doa lagi punya kita, doa yang pendek. Allahumma lunasin saya tidak bercanda. Maksudnya apa? Niat tuh. Soal ekonomi, soal rezeki, soal hutang, niat. Berapa banyak umat Islam yang rumahnya besar, cicilannya juga besar, tapi tidak terasa. Tahu-tahu lunas. Betul tidak? Cicil 2 juta, 3 juta sebulan, 10 tahun lunas. Siapa yang kasih rezeki? Makanya ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Mohon semuanya mengikuti ya. Islahul qalbi, bersihkan hati, Islahul fitri, bersihkan pikiran, Islahul amali, bersihkan amalan. Sekarang artinya saja. Hati, ibu-ibu. Hati, saya ustadznya. Jadi kan saya ustadznya, berarti kan saya dulu aja. Sabar. Siap. Hati, pikiran, amalan. Lagi. Hati, pikiran, amalan. Sekarang giliran jemaah. Awas, jangan lupa. Tidak boleh diam, semuanya harus jawab. Siap? Siap? Ingat, jangan takut salah. Ya? Belajar namanya juga. Siap? Keras, tapi salah. Lebih bagus. Daripada diam. Kita nggak tahu dia apa. Anda terlihat salah, nggak apa-apa. Jadi, betul tidak? Siap? Apa kita tolong Pak ya? Jangan malu-malu, jangan sampai takut salah, tak ngomong. Jawab saja. Siap? Pertama. Pikiran itu tadi kan hati. Hanya lihat saya. Kamu ini apa? Tangan sebelah. Gak apa-apa, yang salah keras. Pokoknya yang doanya keras, saya doakan cepat mengungkap. Walaupun salah. Gak apa-apa, belajar. Siap? Jangan malu-malu ya. Siap? Tenang, sabar. Tenang. Pikiran. Mantap. Toyib, bagus, mantap. Hati, pikiran. Oh iya. Ini hal yang mudah. Tinggal perkara ini ya. Kalau kita kuatkan dia dari hati kita.
bersihkan hati kita. Hati-hati, jangan sampai hati kita itu kotor. Dia setan itu dia nggak pernah nyerah, godain terus supaya kita tidak ikhlas. Makanya bersihkan hati kita. Betul? Boleh saya cerita boleh? Enak sih kalau ceramah langsung ya. Saya kenalan dulu, nama saya Cecep Maulana. Saya tinggal di mana Ustaz? Saya tinggalnya di Bandung. Di Bandungnya di mana? Saya di Antakani. Di Jalan Pratista 2 nomor E7 di depan Masjid Al-Bani. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tinggal di komplek. Maksudnya apa Ustaz? Jadi kita satu level, tinggal di komplek. Satu waktu saya dapat ujian dari Allah. Ujiannya apa? Mirip pertanyaan sahabat tadi. Saya pinjam uang kepada beberapa orang. Saya punya usaha saya gagal. Akhirnya saya memiliki utang hampir 1 miliar. Saya tanya kiai saya, minta doa. Kasih doa. Saya baca habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua utang saya lunas. Rumah saya jual. Jadi saya tidak tinggal lagi di komplek ya. Ada ceritanya nih, saya ceritain. Ya. Bukan hanya rumah yang saya jual, mobil saya jual, rumah saya jual, motor saya jual, istri saya sabar. Jangan dijual, bro. Masya Allah. Yang saya alhamdulillah ya, situ kaget dengan istri saya, bu. Rumah saya dijual, mobil saya dijual, motor saya dijual. Dia marah, enggak? Malah uangnya saya bayarin utang-utang saya sampai lunas. Dia marah, enggak? Sampai pernah saya tanya dan saya langsung menangis. Mama, kenapa mama tidak marah? Rumahnya dijual, saya bayarin utang, kenapa mama tidak marah? Waktu itu menjawab satu kata, tapi itu yang membuat saya menangis. Kenapa mama bisa sabar kasih miskin? Kenapa mama bisa sabar kasih susah? Istri saya bilang, terlalu. Tidak apa-apa. Susah sekalian. Bagaimana lagi? Udah susah ya. Udah dibayar utang. Mau gimana? Penting nggak bayar utang? Boleh kan jual rumah? Boleh. Terpaksa. Siapa itu jual rumah? Karena kita nggak tahu, usia itu nggak tahu, betul tidak? Saya masih ingat apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya pindah dari komplek. Jadi saya tidak tinggal lagi di komplek. Yang bikin seri itu tadi, saya biasanya ada jemaah di situ yang pindah masjid, sudah tak bisa jauh. Saya akhirnya masuk ke pesantren. Padahal itu sudah selesai pesantren, masuk lagi. Maaf ya, kalau kita ingin dapat lingkungan yang baik, menentukan diri kita. Masuk lagi pesantren kemana? Cendelega, in of time. Lalu untuk cari nafkah di mana Ustaz? Saya beli sebuah gereja. Halal nggak? Boleh nggak? Boleh. Malu tidak Ustaz? Malu apa? Bapak saya sudah jadi penceramah loh. Itu tahun berapa Ustaz? 2010. Tujuan saya singkat banget. Pokoknya yang penting niat. Islahul qalbi. Hati dulu. Ya Allah, saya pengen dalam beca, saya pengen bantu anak-anak kecil supaya dia mau makan.
Kadang-kadang anak kecil itu nggak mau makan dulu sampai nangis. Tapi kalau naik beca, odong-odong, 2 piring habis. Ini serius betul ya? Saya juga bingung ini kenapa gitu. Beca itu membuat anak-anak itu jadi mau makan. Mainan. Tujuan saya hanya satu itu. Saya pernah tuh lewat di sebuah rumah besar dia jalan. Anak-anak pada gitu. Mau naik odong. Ini bukan beca ini ya, beca odong-odong. Tapi beca odong-odong. Pas orang naik setel lagu, saya kayu beca tersebut. Anak-anak makan sama ibunya disuapin sampai habis. Saya nggak sadar di belakang rumah yang besar itu pagarnya dibuka karena mobilnya mau keluar. Ya, rumah dia, betul tidak? Masya Allah. Sebenarnya bicara baik-baik itu bisa. Saya kan nggak sadar kalau rumah itu, mohon maaf, mobilnya mau keluar. Saya nggak tahu ya di situ sana. Di belakang dia buka pintu, keluar ibu-ibu pakai kerudung, marahin. Sakit hati saya. Makanya hati-hati ya. Ingat, kalau kita lagi dimarahin oleh orang lain, jangan marahin lagi. Itu resepnya. Sabar. Apa? Doakan yang terbaik buat dia. Ya Allah, pelan. Gak boleh kerasa. Jangan. Ya Allah, mudah-mudahan si ibu yang pakai kerudung, berarti orang muslim kan? Mudah-mudahan yang pakai kerudung berangkatkan dia ke tanah suci. Saya pergi dari sana. Sampai sekarang saya nggak tahu ibu berangkat atau tidak. Karena saya nggak pernah nanyain lagi. Kan harusnya ditanyain lagi bu. Lewat aja malu ya. Tapi saya tahu 30 hari dari kasus tersebut datang ke saya, namanya PT Maktul, level 1 turun. Saya dari Maktul, tanggal 20 langsung tidak tanpa lihat dulu. Saya lihat, kalau 10 hari kemudian langsung tidak dia dong. Ustaz, pembimbing umur kami sakit, kita cari pengganti. Saya datang ke sini mau nawarin ke Ustaz tanggal tersebut kosong atau tidak. Kalau Ustaz bersedia, Pak Ustaz bisakah berangkat menunaikan umroh? Air mata netes bu, nggak pakai ongkos. Allahu Akbar, saya yang doain kalau saya yang berangkat. Jadi ibu juga sama, kalau ibu disakiti oleh orang lain, kalau ibu nggak akibatkan oleh orang lain, doakan yang terbaik Allah tersebut. Ibu tahu nggak, malaikat itu justru berdoa buat ibu doanya. Jadi kalau doa yang terbaik, kalau doa kita jelek, kita juga didoain jelek. Betul? Makanya jaga hati kita ini, bersihkan hati kita. Kita lagi dimarahin Ustaz, jangan malas bu. Doa yang terbaik, ya Allah, berikan kepada anakku ya Allah, berikan kepada anaknya ya Allah, anak yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Saya masih ingat keponakan saya, gajinya 3,5 juta. Dia belajar ilmu komputer, tapi dia tiap hari sangat sayang sama ibunya. Minta doa sama ibunya, doain mak. Apa yang terjadi?
Akhirnya dia melamar. Melamarnya gimana? UB. Tidak bisa Pak, karena doa dari ibunya langsung dia berangkat ke UB. Berapa gajinya? Saya tanya sendiri. Sebulan, baru 2 bulan kerja, gajinya sudah 50 juta. Gajinya sudah 50 juta. Nah, ya. Yang ngasih rezeki siapa? Allah yang ngasih rezeki. Saya saksikan sendiri. Ini apa, Bu? Jadi saya bingung mau kemana ini. Konsentrasi saya jadi buyar. Coba kita simak dulu apa gitu maksudnya. Sabar ya, konsentrasi. Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Makanya saya saksikan sendiri seseorang itu, saya lihat posternya waktu dia nyalonin di tempat, Masya Allah terkenal orangnya sampai jadi bupati, saksikan itu. Kemudian nyalonin lagi waktu saya di Sulawesi, apa alasannya? Dia nyalonin jadi gubernur sampai jadi. Yang kaget lagi, dia diangkat jadi menteri di Indonesia sampai jadi menteri. Terakhir saya dapat kabar dia jadi terdakwa. Nggak usah diomongin ya, nggak usah diomongin. Ini harus jadi pelajaran. Sampai dia bilang ke Pak Hakim, umurnya sudah 70 tahun Pak Hakim, saya siap menerima apa saja, tidak lama-lama Pak Hakim. Sampai ngomong itu Pak. Hidup ini mohon maaf, rezeki dari mana Om? Rezeki dari Allah. Makanya jangan sia-siakan kesempatan, minta tolong sama Allah, lindungi Allah. Oh, godaannya beda. Godaannya beda. Makanya hati-hati. Ibu ini, maaf ya, banyak ibu yang tidak tahu ya. Kalau ibu berdoa sama Allah, ya Allah, selamatkan suami saya. Padahal hari itu sudah ada takdirnya. Allah sudah takdirkan hari itu suaminya akan berangkat meninggal dunia. Gara-gara istrinya, ya Allah, selamatkan suami saya. Takdir tersebut langsung Allah batalkan. Suaminya pulang dengan selamat. Makanya Bapak ingat hebatnya seorang istri sampai nggak jadi tabrakan. Jadinya gimana? Jadinya besok. Sama aja. Nah ibu masih doain ya. Kalau ibu lupa, jadinya besok. Maka ibu jangan lupa terus doain suami selamat. Betul tidak? Karena dulu gembira, lumayan ini dia diundur juga. Alhamdulillah. Berdoa terus tiap hari. Anak ya Allah, jadikan anak saya penghafal Al-Quran. Jadikan ya Allah anak saya, Masya Allah. Hanya ibu bapak itu, Masya Allah. Begitu pun kita sekarang sukses ini gara-gara siapa? Gara-gara ayah kita, gara-gara ibu kita. Maaf, orang tua. Masya Allah. Berkahnya. Padahal cuma lulusan SD, tapi lihat anak S3, profesor, doktor.
Ada siapa yang dulu nganterin waktu TK, orang ibu disuapinya, ditungguinnya, ini dahsyatnya, makanya jangan sampai lupa. Waktu saya kecil, gimana cara ibu saya mendidik saya? Saya masih ingat waktu SD, ibu saya setel kaset dari Haji Zainuddin MZ. Ini sejarah ibu saya yang almarhumah itu suka setel kaset. Sampai saya bangun subuh, jadi bangunnya saya itu dengan cara kaset panjang dulu. Saya sholat, setel lagi. Ibu saya kasih waktu 10 menit, tidak jadi 10 menit. Sekarang kalau jadi waktu kecil sendiri nonton, suaranya harus dari bahkan saya ingat ibu saya mendaftarkan saya lomba pidato Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi panggil panitia, Cecep Maulana peserta 61 dipersilakan tampil. Saya naik panggung. Yang hadirnya Masya Allah baru pertama itu banyak sekali. Tapi yang membuat saya kaget, siapakah dewan jurinya? Salah satu dewan juri adalah orang yang tiap hari sering saya dengar, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya terpesona, saya nggak bisa ngomong. Padahal udah tampil. Bisa di gaya sendiri amri dan kami di sana. Lancarkan pembicaraanku ya Allah. Saya tampil di depan beliau. Boleh kita baik? Boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, hati jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cakra ini. Alhamdulillah. Saya masih ingat Pak Zainuddin melambaikan tangan, sini nak, sini. Saya saya turun dari panggung langsung mendekati beliau. Saya cium tangannya. Dia nanya, kamu siapa? Udah gak enak, bisa aja dia direpit. Nama kamu siapa? Cecep kamu. Gak enak, jadi gak usah dimiripin. Kamu sama dengan anak saya yang paling besar, namanya Haji Fikri. Dia punya adiknya, ada lagi, Masya Allah. Beliau masih ada. Akhirnya saya tanyakan sesuatu yang sangat ingin saya tahu. Pak Kiai, maaf saya lancar. Ada apa nak? Saya ingin tahu rahasia. Rahasia apa? Rahasia sukses. Apa rahasia sukses? Kata beliau, sini. Kamu harus. Bisik-bisik. Itu Pak rahasia. Udah tahu belum? Saya kasih tahu kenal ini mana belum. Kata beliau, ikhlas. Apa Kiai? Ikhlas. Apa Kiai? Ikhlas. Saya pulang ke Bandung. Murid saya nanya, Ustaz, sukses ketemu MZ di Jakarta, apa rahasianya? Ikhlas. Ustaz, ikhlas. Apalagi Ustaz, ikhlas.
Jadi rahasianya apa? Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalin dunia wa yasiru bi husni min amalil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalin dunia bi su'idiyah. Betapa banyak amalan dunia jadi amalan akhirat, karena baiknya tidak sedikit amalan akhirat jadi amalan dunia. Kenapa? Karena jeleknya niat. Pedagang di pasar, buruh kerja di pabrik, mohon maaf, ikhlas cari nafkah awal membiayai anak istri, dicatat Allah amalannya jadi amalan akhirat. Mohon maaf, makanya ikhlas, bersih, sering-seringlah istighfar. Ini di masjid sebelumnya saya nggak ceramah ini loh. Iya, ibu tuh sudah bersihnya ikhlas, ikhlas. Jadi mohon maaf ya, makanya ada 3 orang di hutan kehujanan, carilah berteduh. Ada sebuah gua, ini kisah asli ya, masuk ke gua tersebut, batu besar datang mengelilingi, dan batu itu segede rumah, bukan kecil, batu segede rumah menutupi pintu gua. Di mana coba 3 orang dorong satu lakukan, tidak bisa. Ada yang katakan tidak ada. Nangis ketika itu. Kenapa? Tidak bisa dibayangin, kelaparan, kehausan, tidak bisa makan, mati. Nangis ketika. Ya Allah, saya dulu punya seorang ibu, saya memperhatikan ibu saya masih ingat. Saya siapkan sebuah susu, dimasukin plastik buat ibu saya. Saya datang ke rumahnya untuk kasih ke ibu saya, saking ingat sama ibunya. Anaknya ikut karena nangis. Udah nyampe, ibunya lagi tidur, gak dibangunin, dia jongkok sampai bangun. Nangis anaknya, kamu pengen apa? Ini susu yang ayo ini buat nenek, jangan kamu minum. Nangis anaknya. Waktu ya, sampai anaknya gak dikasih, saking ingat sama ibunya. Sampai anaknya sudah tidur, ibunya bangun, pas bangun, kamu datang, cium tangannya, dikasih air, diminum. Ya Allah, apakah itu sebuah kebaikan? Saya sayang sama ibu saya. Sekarang saya berada di dalam ini, kau yang bisa menolong, tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah, jangan saya biarkan mati kelaparan ya Allah. Batu itu terbelah, dan belahannya jatuh, tapi tidak bisa menutup pintu. Masih ada lubangnya, cahaya tidak bisa masuk. Yang kedua, seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis yang cantik. Ya Allah, saya ingin cerita dulu. Gadis tersebut karena saking cantiknya, saya nyatakan cinta saya, dan saya ditolak cinta saya. Wanita itu pulang, ibunya sakit, ibunya hampir meninggal. Si gadis tersebut datang lagi, kalau kau bisa membantu saya, obati ibu saya sampai ibu saya sembuh. Apapun yang kamu inginkan akan saya berikan. Apapun yang kamu inginkan akan saya berikan kembali. Katanya kamu cinta akan saya terima kalau kamu bisa membuat ibu saya sembuh. Mohon maaf, sampai ibunya diobati dan biayanya tidak besar biaya, tidak kecil, ini besar banget, sampai sembuh. Ibu sudah sembuh, ya, ibu saya sudah sesuai janji, saya akan memberikan apapun bagi kamu. Jujur, saya cinta sama kamu. Saya nggak bisa nikahin kamu. Kenapa? Karena saya sudah nikah. Terus maksud kamu gimana? Permintaan saya hanya satu. Kamu berzina dengan saya. Kamu bilang kamu tidak akan melarang saya. Kalau
Ini dosa besar. Kalau kamu lakukan perzinahan, ini dosa besar. Jangan berzina. Betul, saya harus menunaikan apa yang kamu inginkan, saya sudah ngomong. Tapi tolong jangan berzina. Si laki-laki itu bilang astagfirullahaladzim, air matanya menetes. Uang yang dikorbankan untuk menyembuhkan ibunya itu bukan jumlah yang kecil. Dia langsung lari, ya Allah, saya tidak balik lagi. Sudah habis uang saya untuk mengobati ibunya. Saya tidak pernah ingat lagi dengan dia. Saya hindari perzinahan tersebut. Saya berburu insaf. Tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Belah batu tersebut sudah sepertiga lagi gelap, jatuh. Tapi tetap tidak bisa keluar. Kecil, tinggal satu orang lagi. Satu orang lagi adalah seorang pengusaha. Jadi banyak umat Islam di zaman sekarang yang jadi pengusaha. Kekayaan dia punya, usaha dia punya. Waktu apa yang terjadi? Usahanya bangkrut. Dijual semua peralatan, rumahnya, kendaraannya dijual. Mohon maaf, habis semua. Ia bangkrut, selesai hutang-hutangnya, selesaikan sebagai guru atau rumahnya, semuanya. Tinggal gaji karyawan, terus siapkan uang untuk membayar. Dibayarnya semua karyawan, itu orang bertanggung jawab. Tinggal satu karyawan. Ini gaji buat kamu, terimalah. Saya terima Pak, tapi saya melihat Bapak luar biasa. Bapak jual segalanya memperhatikan kamu. Saya pengen bantu Bapak, tapi saya nggak punya apa-apa. Gaji saya ini, saya pinjami Bapak. Doa saya, mudah-mudahan Allah kembalikan mobil, rumah, kendaraan, semuanya Allah balikin. Malah kau akan mendapatkan ayat lebih. Saya doakan seperti itu. Cuma ini saya pinjemin diterima sama dia, nanti bayarnya akan cepat saja. Dia beli 2 ekor kambing beranak, semakin banyak. Beli sapi, semakin banyak. Sampai dia punya rumah, sampai dia punya segalanya, bahkan lebih seperti yang didoakan sama dia. Tidak siap dia doakan, hati-hati. Masya Allah. Yang bingung adalah itu mikirin sudah hampir 10 tahun. Ini orang yang punya uang ini kemana? Karena statusnya minjam, betul tidak? Harus dibayar, betul tidak? Mau gimana? Ya Allah. Akhirnya dia, ya Allah, buat dia datang kepada saya supaya saya bisa bayar hutangnya. Bahkan saya berjanji, saya dapat kekayaan ini gara-gara dia. Rumah saya, kendaraan saya, apa yang saya punya akan saya berikan untuk dia. Kalau dia sampai datang, besoknya langsung datang. Insya Allah. Orang kalau sudah janji itu diceritain begini, kalau akan nolak semua rumah ini, kekayaan saya ini adalah memang tentu tidak tahu, tapi saya sudah berjanji akan memberikan buatmu. Saya bayar hutang kamu dan ini semua adalah pemberian saya. Terimalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia berberi. Ya Allah, kalau saja itu adalah kebaikan, tolong saya ya Allah. Batu itu yang menutupi pintu gua, ya kok langsung terbuka pintu gua. 3 orang tadi bebas. Hanya gara-gara apa? 3 kebaikan. Makanya diri kita tuh tanya, kebaikan kita tuh apa? Kenapa kita berdoa tapi kita tidak cetak anak suci? Kenapa kita berdoa minta anak soleh tapi yang terjadi anak yang marah-marah ke orang tua? Apa masalah kita? Ternyata ada 5 penghalang rezeki. Kita baca ya sama-sama ya.
ya, siap? Siap? Gak usah dicatat. Gak usah dicatat. Karena gampang hafalinnya. Dosa keayah. Jadi ingat baik-baik. Coba ini. Tapi pikirin. Waktu kita kecil ya, ayah kita tuh pakai sepeda, ayah kita tuh pakai motor. Allah Akbar ngurusin kita, bayarin sekolah, Masya Allah. Ayah kita dimarah-marah oleh tetangga, ayah kita dimarahi oleh atasannya, ayah kita dibentak. Hanya apa? Hanya untuk bisa membesarkan kita. Yang kedua, dosa ke ibu. Masuk kita TK Al-Quran, ditungguinnya. Masuk kita sekolah, bahkan sampai dia jadi sarjana. Ibu gantiin anak, Masya Allah. 3. Dosa ke kakek. Dosa ke nenek. Kakek dan nenek kita, Masya Allah. Kadang-kadang kita lupa doain mereka. Tapi mereka itu berjasa banget. Siapa yang akan ingat sama mereka? Hanyalah cucunya kita. Yang terakhir adalah dosa kepasangan. Ibu, maaf dengerin ceramah saya, menyimak dengan baik. Dicoba kalau yang ceramah suami. Baru 2 menit sudah bukan kurang ambil apa gitu. Beresin apa gitu. Mohon maaf, Masya Allah, suami itu bu berkorbannya buat Anda. Masya Allah, ibu gak tahu dia tuh dibentak sama atasannya, dia dimarahin karena kesalahannya. Tapi suami kita emosi, PHK. Dia perhatikan anak, cucu, makanya hati-hati ya suami. Jadi mohon maaf, ada berapa tadi? Ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Kalau ibu berarti, kalau bapak berarti. Jadi hati-hati bu, hati-hati. Kalau kita lupa dengan kelima orang tadi, mohon maaf. Kalau ada satu amalan, ada amalannya masih bisa nyambung. Ini amalan ini mohon maaf ya. Kasihlah Al-Quran ke rumah tahfidz. Untuk apa? Menghafal Al-Quran. Kalau ibu ada rezeki, beli Quran. Qurannya tuh yang terbagus, yang terbaru, yang terlengkap. Niatkan buat siapa? Buat ayah saya. Ada lagi rezeki lagi, beli lagi Quran. Buat siapa? Ibu saya. Sudah meninggal Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Sudah meninggal pasti boleh. Jadi nanti ketika Al-Quran itu dibaca dan melengkapi, tiap hari menjadi pahala ngalir ke ibu kita. Masya Allah. Mereka itu masih menunggu loh. Ibu bapak kita yang sudah meninggal tuh, kemana anak saya yang ngasih Al-Quran dibacakan di rumah takdir? Makanya kalau kita tuh kakek, nenek, kalau pasangannya masih hidup bisa tak? Bisa. Tapi niatnya bukan wakaf, niatnya itu adalah sedekah. Cara niatnya gimana? Nawaitu sunnatan waqfidil Quran lillahi ta'ala. Coba lagi ya. Nawaitu sunnatan waqfidil Quran lillahi ta'ala. Jadi ada niatnya. Kita baca sama-sama ya semua. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Nawaitu sunnatan
waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat jika ada rezekinya wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya, anak-anak saya, kedua mertua saya. Amin ya Allah. Ya. Makanya alhamdulillah ini saya sudah berjalan 4 tahun. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ambon. Jadi saya biasanya di Trans TV dan Antv ke NTV pernah juga, Indosiar. Kalau di Trans TV itu Islam itu indah dengan Ustadz Maulana. Ya, kalau saya Cecep Maulana, itu Ustadz Maulana. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi alhamdulillah kita sudah keliling itu. Kegiatannya Ustaz ngapain? Ya alhamdulillah kita kasih Al-Quran ke masjid-masjid yang saya kunjungi. Ya, sekarang juga saya bawa ini Al-Quran apa Ustaz? Ini berbeda ya. Berbeda dalam arti ini lebih lengkap. Namanya hafazan tahfiz. Jadi Quran ini dilengkapi terjemah per kata, cara baca. Jadi cara bacanya ada. Ya, jadi kalau panjangnya 5, ditulisnya A-nya 5. Kalau 7, tulisnya 7. Ini dahsyatnya Quran ini. Ya, jadi sangat mudah banget untuk orang masih bingung dengan tajwid, baca aja. Ini Qurannya hafazan tahfiz. Saya bawa, ada warnanya juga. Saya bawa 5. Buat siapa? Saya hadiahkan pahalanya buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya. Satu lagi niat sedekah buat istri saya, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan saya doakan di sini akan lahir para penghafal. Di masjid ini akan lahir ulama-ulama hebat di masa depan, para penghafal Al-Quran. Pak DKM mohon menerima Al-Quran ini ya, diterima, mudah-mudahan jadi terbaik. Saya serahkan 5 buah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya. Terakhir adalah wakaf untuk istri saya namanya Nia Nurbani. Saya doakan siapapun yang membaca Al-Quran ini mudah-mudahan akan menjadi ulama masa depan yang hafal Al-Quran, paham Al-Quran. Saya terima wakaf Al-Quran ini. Semoga apa yang menjadi doa dan harapan Ustaz dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Ya di bawahnya Pak. Tapi nanti dibuka dulu Pak. Ada plastiknya. Soalnya pernah udah 2 bulan mesti diplastikin gitu. Ini gimana bacanya gitu. Itu kelupaan mungkin karena Al-Quran agak banyak ya di masjid. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jadi doakan ya Allah berikan kesembuhan, ya Allah berikan kemudahan. Insya Allah ya, kita kemarin sakit ya 1 bulan, Masya Allah Ibu. 1 bulan penuh ya acara itu dibatalkan karena saya sakit. Masya Allah, minta sama ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sekarang masih bisa lagi. Padahal saya bahasa Indonesia saja sudah tak ingat. Bahasa Indonesia saya ingat, coba kebayang sama Ibu. Saya nggak ngerti apa ini sakitnya. Sampai ngerasain yang seperti itu. Hanya seminggu kita di rumah sakit. Ya. Sampai yang saya ingat itu, yang tidak pernah saya lupa hafalan Al-Quran, bahasa Arab. Ngeri Bu, Masya Allah. Makanya
siap untuk waktu yang terbaik itu tuh dalam waktu yang singkat. Kalau Allah cabut nyawa kita gak bisa apa-apa kita. Jangan sia-siakan kesempatan kita ini, betul tidak? Minta tolong sama Allah, rajin gaji. Bagi anda yang punya kekayaan, mohon maaf, mau dikemanakan kekayaan itu? Siapkan. Saya masih ingat lihat di Jogja, ada namanya adalah orang yang sudah tua, sekolahnya sampai sekolah apa sih sekolah yang zaman dulu tuh? ASR, SMP saja nggak masuk Bu. Dia tugasnya apa? Merbot di masjid. Masjidnya apa? Al-Miftah di Yogyakarta. Dia merbot. Yang kaget lihat di koran, ini kok ada di koran, beritanya apa? Ternyata dia menyerahkan wakaf sebuah masjid besar, yaitu Al-Miftah. Orangnya nggak nunjukin kalau dia itu kaya, tapi dia nyerahin sebuah masjid, namanya Masjid Al-Miftah. Berapa nilai pembangunnya? 24 miliar. Bukan hanya masjid, dia kasih juga 14 pom bensin. Punya dia 14 untuk yayasan. Dia sudah tua Bu. Sampai SD, sampai sekolah tadi, nggak sampai SMP. Tapi kok bisa sukses bisnis apa? Dia jualan kacang goreng di Yogyakarta. 14 pom bensin, 24 miliar. Makanya mohon maaf ya, jangan sampai kita ini mengumpulkan harta banyak-banyak sampai kita lupa ya. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya. Saya sudah 4 tahun berjalan, kita serahkan Al-Quran titipan dari jemaah ya. Kemana Ustaz? Ke rumah-rumah tahfidz. Mohon yang punya HP dibuka HP-nya, kunjungi Instagram. Yang tidak bawa HP dicatat saja Bu, boleh sekarang diangkat pulpennya. Nama Instagramnya adalah Safari Dakwah. Instagram ya, Safari Dakwah titik USTCC. Saya ulangi ya, Safari Dakwah titik USTCC ya. Jadi saya juga alhamdulillah, jadi tugas saya adalah membacakan niat. Jadi saya tidak nanyain yang punya uang ya, jangan. Saya nggak punya uang Ustaz, jangan bilangin punya atau tidak ya. Pokoknya kalau memang Anda ada niat, kalau satu waktu dikasih rezekinya apa tahun depan, apa 3 tahun lagi, beliin Quran itu ke rumah tahfidz. Nah, rumah tahfidznya alhamdulillah bisa Anda lihat di Instagram kami. Alamatnya saya ulangi, Safari Dakwah USTCC. Udah ketemu Bu? Coba angkat tangan yang sudah follow, boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10 nggak apa-apa ya, mungkin dia bawa, tapi jangan lupa ya, dicatat ya, Safari Dakwah titik UST.
kepada Bapak Ustaz Joseph Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustaz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pemaparan Al-Quran ini. Ini Al-Quran juga yang kita berikan di rumah tahfiz. Jadi kalau Anda lihat di Instagram lagi, hampir tiap hari ya kita sebarkan Al-Quran. Jadi langsung yang terimanya adalah rumah tahfiz. Mungkin kita nggak bisa pesan, yang bikin pesannya kita nggak bisa. Kan salah juga kita kasih Quran buat mereka, betul tidak? Kalau Qurannya kita kasih ke rumah tahfiz, duluan ayah kita dulu, Bu. Jangan dulu diri sendiri. Ibu kita, kakek kita, nenek kita, pasangan kita, yang suami. Baru setelah itu boleh buat diri sendiri, atau juga buat anak-anak juga boleh. Kalau orang yang masih hidup, namanya adalah sedekah Al-Quran. Kalau orang yang sudah meninggal, namanya adalah wakaf Al-Quran. Ya, saya ajarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya, anak-anak saya. Makanya nanti dilengkapi dengan doa khusus ya. Ya Allah, berikan jodoh terbaik buat anak saya. Ustadz yang terkenal, ustazah terkenal di Indonesia, saya nggak bisa sebutin namanya. Anaknya pacaran dengan non-muslim, ibunya tahu, putusin dia. Ya mak, anak tuh gampang ngomong ya mak, padahal aku sampai 4 tahun berjalan ngajak nikah, bilang nama ibunya dia ngajak nikah. Jadi ini saya akan pindah agama menjadi Kristen. Anak ustazah pindah agama dan sampai sekarang tidak muslim. Jadi hati-hati ya, mintalah jodoh terbaik buat anak. Kita nggak tahu, dan ini banyak kejadian. Jadi siapa yang bisa kasih petunjuk, kasih hidayah siapa? Makanya banyak berdoa. Salah satunya adalah wakaf sedekah Al-Quran, kasih ke rumah tahfiz. Nah, tugas kami ini tadi diabadikan di Instagram Safari Dakwah USTC. Jadi kalau Anda percaya, baca niat. Saya tidak nanyain Anda punya uang atau tidak. Tidak punya uang pun, niat saja. Ada rezekinya 5 tahun dari sekarang. Kalau sudah niat kan enak tuh, ya, pahalanya buat ayah kita. Kalau kita kasih ke rumah tahfiz dan mohon maaf, jadi dia penghafal Quran, itu ditanya siapa yang kasihnya. Quran ini siapa yang kasihnya? Ternyata Anda. Diniatkan buat ayah Anda. Anaknya hafiz 30 juz, Anda dan ayah Anda masuk surga tanpa hisab. Jadi saya tidak nanyain yang punya uang, pokoknya tidak punya uang apapun masalah Anda. Baca saja niat ya, buat ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, pasangan. Ya, jadi yang penting tuh niat dulu. Kalau tidak ada niat nggak bisa. Ya, jadi kalau ada rezekinya berniat, ya Allah mudahkan rezeki saya. Bisa dipakai. Angkat tangan yang mau niat, angkat tangan. Berdiri Bu. Yang mau niat berdiri. Silakan Pak, berdiri Pak. Maju 2 langkah. 2 lagi. 1, 2. Jadi maju. Bapak sudah maju. Kenapa harus maju Ustaz?
Ini apa? Ngeri ya, di Bandung sampai ada yang gantung diri di jalan raya. Itu kalau terjadi kemarin, ibu ngeri zaman sekarang ya. Maaf, Rusia sekarang sudah mulai menghubungi dan mereka sudah mempersiapkan nuklir. Jadi kalau salah satu saja atau membalas, ini perang dunia nuklir beredar, jutaan manusia itu meninggal. Makanya hati-hati, jangan sia-siakan kesempatan. Minta sama Allah, kalau aku ada rezekinya saya akan kasih buat ayah saya, buat ibu saya, kakek saya, dedek saya, pasangan saya, anak-anak doa itu. Tunggu kita ada kesempatan, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Qur'an lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya, anak-anak saya, cucu saya, kedua mertua saya. Al-Fatihah. Ibu berdoa sama Allah sebaik-baiknya. Silakan tolong saja, boleh di hati ya, minta jodoh buat anak yang baru hari. Ibu dari depan dulu Bapak. Jadi bisa jadi sini kan. Allah berikan petunjuk ya Allah, Allah yang bisa menyelamatkan. Ya, minta rezeki apapun masalah Anda minta sama Allah. Ya. Kalau Anda percaya dengan saya, silakan lihat Instagramnya. Al-Quran yang ada di kitab kita, ya. Satu orang, satu nama, satu Al-Quran. Kalau Anda 5 orang itu bagus, ya. Ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Itu adalah kalau sekali rezeki. Di 5 orang, 5 Al-Quran. Berapa harga Al-Qurannya? Satu Al-Quran itu harganya 190.000 rupiah. Kapan dibayarnya? Kalau Anda ada rezekinya boleh sekarang. Kalau ada rezekinya bulan depan. Kalau ada rezekinya tahun depan. Tapi Anda sudah niatkan buat ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, itu ingat baik-baik ya. Nanti nama-namanya ditulis, kemudian kirimin ke nomor WA kami. Ada di luar masjid, nanti ada brosurnya. Harganya 190.000 rupiah. Bagi Anda yang memanfaatkan kesempatan ini, bagi yang membayar sampai besok, mohon maaf, ada keringanan 40.000. Jadi satu Qurannya berapa Bu? 150.000 rupiah. Jadi ini harga sudah luar biasa murahnya. Dan Qurannya akan diserahkan ke rumah-rumah tahfiz. Kita sudah ribuan Al-Quran sebarkan, sudah diabadikan di Instagram yang tadi, ya. Safari Dakwah Kritik USE. Pengajian lagi jadi itu tidak, kita nggak tahu. Makanya kita berdoa kepada Allah, sama-sama kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Karena ya, mohon maaf ini kunjungan saya pertama dan memang dijadwalkan di Indonesia dan kemungkinan ya
Kita nggak tahu rencana memang satu baju itu hanya satu kali kita boleh tidak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Mohon maaf Pak, boleh ke depan kita berrokok bapak-bapak dengan saya. Nah, diabadikan. Nanti ibu tenang, ibu juga bareng dengan bapak-bapak. Sini, sini. Ini anak, kita bareng-bareng.